Selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Oke guys, balik lagi guys di obrolan atau podcast Sebelum Tidur yang akan menemani kalian ketika kalian mau tidur. Jadi di episode kali ini Ini kebetulan kan malam Jumat kan. malam Iya, Jumat ya. Nah, ini adalah episode Dimana kita tuh pengen ada satu waktu tuh kita ngebahas horor gitu, entah pengalaman pribadi, entah kita ngebahas satu mitos yang benar-benar ada di masyarakat gitu, yang ada apa enggaknya tuh kita mau bahas di sini. Iya. Bukan pendapat lah, menurut logika dan pendapat kita masing-masing gitu. belum tentu benar juga di bangkai Ya, teman pendapat kan nggak ada Iya. ini kan. Jadi untuk kali ini mungkin sebagian besar dari kalian tuh pernah ngerasain guys ya, dimana ketika kalian tidur atau menjelang tidur dari mau pules-pulesnya tuh kalian merasa tidak bisa bernafas. Jadi kalau bahasa direp-rep ya direp-rep. ini ada direp. Kalau bahasa medisnya kan sleep paralysis kan, dia di medis ada nih gangguan-gangguan seperti itu kan. Jadi kalau kita mau ngebahas tuh pernah atau enggak, dan ketika lu dari sisi medis apa sisi dari sisi selalu yang lu tahu aja, atau pendapat kita yang tentang perlu rasain aja gitu. pendapat tentang rep-repan itu apa sih gitu. Dan ketika hal itu terjadi ke kalian, apa sih yang kalian lakukan gitu, apa sih yang kalian lihat kan. Kalian kan cuma nggak bisa napas kan, tapi kalian bisa melihat sekitar kalian itu ada apa aja. Kayak jadi lu pernah nih? Kalau gua pribadi pernah ngalamin rep-repan. Kadang kalau misalkan gua inget kejadian itu suka gua kayak mengalihkan gitu, ini kayak tadi sleeper lies, jadi kayak nih arah medis gitu. Cuman ya kalau dari pengalaman gue yang satu ini ya, jadi kan rata-rata orang juga kalau rep-repan nggak udah banyak, maksudnya ngalaminnya kan nggak cuma sekali kan dalam hidup gitu. Berapa kali? Nah, cuman untuk yang satu ini gue itu sempet waktu itu rep-repan gitu, dan posisi lu tau sendiri rumah gue kan kayak gimana. Nah, udah gitu juga itu gue tidur di kamar rumah yang lama. Buat gue potong, nanti ada episode khusus kita akan membahas rumah tempat tinggal Dimas yang dulu pernah dia tinggali. Dan itu pun dekat banget dari rumah kita berdua ya, gua sama Joko. Kita memang teman kecil, jadi kita tahu dan kita percaya bahwa rumah dia ini memang benar-benar jurik guys, benar isinya. intinya kalau ini deh mungkin biar teman-teman paham sedikit, dulu itu rumahnya sempat tanahnya untuk rumah kayak dukun gitu lah, rumah dukun gitu. Jadi ya pokoknya cerita seru banget deh, tapi nanti mungkin kita bahas di video-video berikutnya. ya nggak cukup satu episode. Nggak bisa. Cukup sih, soalnya setannya ada 100 jadi 100 episode. nggak satu sih. Ya jadi gue tidur di atas di lantai 2, dan itu kebetulan ya kan kebanyakan kalau rep-repan gitu kan kita posisinya tidur dulu kan. Tertidur dulu, habis itu nanti kayak terbangun gitu. Nah terus alasan gue kenapa nggak kayak gue mau alihin ke medis itu rada susah, karena pas kejadian itu ya emang nggak jauh beda. Misalkan kita kayak tidur, habis itu posisi celentang tuh yang gue rasain ya, maksudnya tangan gue posisi di samping pinggang gitulah, kiri kanan ya setara gitu. Cuman pas gue mau coba dorong badan gue untuk duduk itu, untuk pokoknya ngelakuin aktivitas yang berbeda lah dari celentang itu, karena dada gue tuh kayak sesek banget. Ya kayak sesek banget gitu, kayak kaku. Nah yang waktu itu gue rasain itu kayak ada yang duduk di bener-bener pure di atas dada gue gitu. Itu gue bener-bener nggak bisa nggak bisa napas, terus juga berasa berat banget. Nah terus yang bikin gue kenapa itu susah ke arah medis, jadi
gue tuh kayak udah ketakutan. Terus juga posisi sebenarnya kipas tuh nggak jauh guys, jadi di kaki gue tuh ada kipas gitu kan, kencang. Otomatis kan dingin gitu, harusnya nggak gerah. Nah jadi badan gue tuh semuanya posisinya nyaman-nyaman aja gitu, nggak kegerahan, nggak kedinginan, ya biasa aja lah. Cuman di bagian dada gue tuh gerah, keringetan gitu. Jadi tuh bener-bener pure di keringetnya itu cuman ada di posisi yang gue berasa berat. Jadi bener-bener di dada gue gitu. Misalkan ada yang dudukin yang bentuknya kayak pantat orangnya doang gitu. Kayak gitu doang. Rasa pantatnya. Iya. Itu pantat tuh. Ya kalau badan Udah cerita bentuknya. Terus itu karena gue pas setelah kejadian itu gue buka baju gue gitu, gue lihat gue berkeringat tapi cuman di bagian itu doang. Nah terus juga sampai ke bagian punggung. Jadi pokoknya pas selesai gue ngalamin itu, gue udah itu bisa. Lama gak nih? Ya nggak terlalu lama sih, paling ya sekitar semenit 2 menit lah. mati dia bisa hapus. Iya makanya. Terus gue duduk kan, terus gue ngeliat di bagian kasur gue itu bener-bener basah. Ya kayak posisi bentuknya sama. Bentuknya sama. Gue bilang kok bisa sampai kayak gini, segininya gitu. Makanya gue berusaha ngalihin, tapi yang realita, maksudnya kenyataannya gue lihat begitu, kayak langsung kayak ketepis aja gitu. Masa iya sih kayak gitu? Masa iya sih gue bener didudukin gitu. Iya, gue kayak Lu gak liat sosoknya? nggak kok, untungnya sih nggak ngeliat. Tapi yang gue rasa ya begitu, kayak berat banget tuh di dada gue bener-bener nggak bisa gerak. Dan kebanyakan kalau kayak gitu kan, kayak kita mau sebenarnya berusaha untuk melek pun gimana ya, kita melek itu kayak rada susah kan. Berarti itu posisi lu merem. Sekalipun bisa melek juga pasti nggak berani kan, takutnya kan kayak lu ngeliat sesuatu, iya kayak gitu, tiba-tiba zong. Jadi kayak enggak sih. Nah itu ya gue sempet sesekali nyoba buat melek kan, maksudnya buat ngeliat beneran gak sih ada yang dudukin atau enggak kan gitu. Ternyata nggak bisa melek, bener-bener nggak bisa melek. Jadi kayak mata berat banget gitu, ternyata berat banget. Dan itu posisi sama kayak yang di malam yang bener-bener hening, yang bener-bener nggak ada suara ya. Itu sih menurut gue itu juga bagian yang menurut gue beruntung gitu. Coba kalau tiba-tiba ada suara kan, wah itu beda lagi. makin susah aja gue ngebantah untuk ke arah medis ya kan. Makin zong. Kacau banget sih. Ya itu sih menurut gue dari beberapa rep-repan yang gue alamin, tapi yang Itu yang bener-bener paling iya Berarti lu beberapa kali ya? beberapa kali gue di hobi dia emang berapa? Hobi. Saya suka gak bernafas. Tapi kalau Joko nih, lu pernah ngalamin kali? Gua pernah. Tapi gua ya kalau masalah mistis atau medis ya, mistis gue percaya juga sih, mistis. Jadi kejadiannya waktu itu di kampung, Ada tuh di kampung halaman. kampung bokap gua ya. Kamu di mana? Cirebon ya? Mana Kuningan? Posisinya sama, kayak ada yang nindihin, cuman kalau lu kan spesifik kayak didudukin. Ya. Kalau gua ya mungkin kayak ditindihin gitu. Tindihin. Nggak cuman masuk Oh jadi bagian tubuh lainnya juga ada yang di badan? tangan kaki nggak bisa. Tangannya mana nih, maksudnya pergelangan enggaknya? Sebadan. Oh full badan. Sebadan. Aku gitu, Iya. kayak kayu. Ya jadi kita mau gerakin nih nggak bisa gitu. Tapi nggak lama ya, kayak Setahun. lumpuh dong. Setahun. Ya bangsa semenit 2 menit Ya. kayak gitu. Biasa sih segitu. Ya, kayaknya rep-repan gua sekali-kalinya itu dah kayaknya. Seingat gua ya. Sekali doang buat yang lu ingat. Iya. Itu mungkin karena Tulus juga lu itu gitu, berarti. nggak tahu juga karena faktor kecapean Ya, pulang kampung atau kan. mungkin Tempat ya, baru, lu belum emang ingat. ya emang di kampung gua kayak gitu lah. Nah iya. Mungkin karena tempatnya kan beda, maksudnya kan kayak Iya. masih di kampung itu. Iya. Itu sempet panik juga, mata kita melekin nggak bisa, oke gini aja gitu. Lu baru bisa melek ya? Iya, emang ada yang bisa melek ya? Gua melek.
Lu bisa Gue ngeliat apa yang ada di sekitar gue. Gue denger apa yang bisa gue dengar. Kan dulu kamar gue kamar gue nggak di sini guys. Kamar gue adalah di rumah gue. Itu kamar gue tuh ada bagian teras belakang tuh buat gue ngerokok. Itu ada kolam ikan kan. Ya, kura-kura ya. Iya kan ada apa sih air yang buat gue tidur. Gue kebangun tuh kan menjelang subuh deh. Kayaknya gue kebangun tapi gue nggak bisa gerak. Posisi gue miring ke kiri, tapi gue ngeliat itu gue kesana gitu. lirikan maut gitu. Dari ekor mata kan lu bisa ngeliat sampai ke arah si kayak gitu lah, gue bisa ke sini gitu. Gue denger kolam gue, air itu gue denger, tapi gue nggak bisa gerak gitu. Semua tuh kaku gitu, napas pun gue nggak bisa gitu. Dan gue melihat, gue nggak serem banget. Itu lo melek. Gue ini inget banget. Tapi nggak bangun ya? Nggak bangun, nggak bisa gerak gue. Iya. Gue mau lihat di, kan gue tuh kiri-kiri nih, Iya. ada sisi kosong dong di sini gue, Iya. di pinggir kasur gue. Kalau gue gini kan kelihatan tuh, itu ada duduk perempuan, tapi yang belakangin gue. Munggungin. Persis di belakang gue gitu. berasa. Enggak. Oh dia berarti duduk di kasur loh. Iya, duduk di pinggir kasur gue. Wah, wadidaw sih. Tangannya kayak duduk kayak orang duduk biasa gini. Iya. Tapi dia nggak nengok, rambutnya, ya Allah. Rambutnya keriting panjang, sampai sepunggung. Gue inget banget. Gue bisa melihat ya karena Belum memang susah. apa ya, kalau mata gue bisa ngeliat, wah anjing ini siapa gitu. Cuma gue gak bisa gerak. Itu gue ketolong bisa itunya ya karena itu udah menjelang azan kan. Dan emang ibu gue kayak udah bangun duluan gitu. Jadi ada suara kotak-kotak ke dapur. Oh gue ada ibu gue nih, udah panggil. Gak bisa gitu, gue enggak. Iya kayak gitu juga sama. Lu pasti nggak bisa teriak, lu susah buat napas. Gue juga yang itu yang gue alami juga seperti Kalau itu. gue berusaha untuk minta tolong, ini ada orang nih di sebelah gue, ini siapa gitu. Ya gue tahu itu bukan orang, tapi at least gue berusaha untuk tolong gitu, nggak bisa gue. Tapi kalau gue kejadiannya siang lah kalau gue. Nah itu tadi lu gimana tuh? Kalau gua siang kan pasti itu siang. Siang posisi. Sore mungkin. Iya, siang menjelang sore lah. Asar, Sekitar asar lah. jam 2:30 gitu. Siang. Iya, maksudnya sebelum belum masuk asar. Tidur siang gitu. Paling berpandang kalau sisanya ya memang beberapa kali gue pernah, cuma ya sekedar itu aja gitu. Gue nggak bisa melek, gue Nggak sampai benar-benar kayak tadi kan lu. Kalau yang tadi tuh bener-bener gue ngelihat dan gue mendengar suara kolam gue, berarti gue masih hidup. Ya kan, kolam gue gitu nih. Anjing siapa nih gitu. Yang gue khawatirkan adalah kalau dia nengok, gue nggak tahu tuh. Nah, Gue udah takut banget tuh gue. nengok. Jangan kan nengok kalau dia ngelirik sedikit aja, aduh. Kayak lirik sambil ketawa gitu kan. Nggak usah nengok aja, kebayang terus. Lu berada di pinggir kasur, lu dia duduk, tapi yang belakangnya pakai baju putih, rambutnya keriting panjang. Ngeri sih. Ingat banget. Ngeri banget. Tuh kalau udah sampai kayak gitu ya kan. Maksudnya buat kayak gua aja yang nggak sampai ngeliat sosoknya pun aja itu ketakutan ya kan. Apalagi kalau misalkan sampai kita kayak udah gitu kan. Ini percaya nggak percaya sih guys. Iya, percaya. Kalau lu nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi ini yang bener-bener gue rasain. Ini kan cerita dari dianya langsung. Wah, ternyata depan tuh begini, maksud gue. Oh, apakah selama gue depan dulu sebenarnya emang ada yang gangguin gua, tapi emang gua nggak dikasih lihat, tapi pada saat terakhir itu ya gua emang dikasih lihat. Tapi sampai sekarang lu masih mempertanyakan gak sih maksudnya? Itu siapa? Iya, itu siapa atau itu kenapa? Iya, itu kenapa? Bener nggak sih maksudnya gitu? Gua kayaknya emang capek aja. Ya tapi kalau emang misalkan emang itu dalam tanda kutip sosok itu lu berarti jumpa sama dia sesekali itu doang atau sampai sekarang? Oh betul. Berarti tapi itu udah berapa tahun yang lalu? Iya dong, beberapa tahun yang lalu lah gue pindah kamar kan. Dari kuliah berarti? Enggak, gue udah gawe itu. Itu weekend, gue tuh weekend. Iya ngeri juga sih. Tapi tadi lu Jok, maksudnya kan satu badan. Iya. Itu maksudnya selesainya gimana ceritanya gitu? Lu kan cuman beberapa bangun karena udah dibangunin apa? Ya kan masih siang, jadi suasana nggak hening lah. Hening, iya.
ada apa suara bokap gua ngobrol di ruang tamu gitu kan, namanya di kampung kan rame kayak gitu. Nggak lama gua sadar apa namanya, gua sholawat gitu. Namanya panik kan gitu ya. Gua baca doa tuh, gua Fatihah tuh gua. Ya, tapi itu salah satu solusinya juga sih kan ya buat temen. Itu gua nggak tahu kenapa gua baca aja deh, nggak tahu dah gua. Pokoknya Takut gua. karena ngeh kayak gitu, posisi kita mau bangun nggak bisa gerakin badan, ya otomatis kita baca yang kita bisa. Dan setelah 2 menit itu gua nggak ngeliat sosok ya. Melek bisa tuh, sebelum melek bisa dulu, bisa gerak tangan gitu. Iya pasti kayak ada satu anggota badan lu yang kayak dibuat kayak iya, gua bisa gerak kayak gitu. nah kayak gitu baru itu bisa melek. Langsung gua tanya bokap gua, langsung bangun, gua tanya bokap gua gini kata bokap gua, makanya baca doa dulu sebelum tidur. Sama ya permisi atau numpang ya kan, itu tempat yang berbeda ya. bukan tempat tapi gue biasa tidur. Maksudnya nggak ada riwayat horor kan, maksudnya kayak di tempat lu tidur kan. Jadi benar-benar lu cuma sekedar tidur doang gitu ya. Iya. Tapi aman kan maksudnya? Ya mungkin bahasanya mau kenalan atau gimana. Ya kalau misalnya Gua tuh epic banget. epic sih kalau Odoy. Banget tuh gua. Teman-teman ada nggak tuh yang ngalamin kayak Odoy? Tapi sih kalau gue pribadi, aduh kalau sampai ngelihat mah. Lu sampai beberapa kali ya semuanya. Ya gua beberapa kali. Ya beberapa kali gue. Gue itu sekali-kalinya. Awalnya sih gua nggak tahu namanya apa, gua kenapa ya gitu. Terus pas ngobrol sama teman-teman, gua juga pernah tuh. Baru tuh namanya rep-repan. Kayak di rep-rep aja gitu. Tapi sih kalau sampai ngelihat sosok sebenarnya gue pernah, cuman kayaknya nggak bakal gue bahas di sini karena itu masih nanti masuk di episode yang di rumah gue itu guys. Jadi itu kayak ada Masuk momen-momen segmen itu. ya, itu gue ya, tuh dibahas ngelihat sosok anjing kacau serem banget. itu kacau. Mau nggak di ini Ya berarti temennya. sekarang kita punya kesimpulan gini, kalau menurut lo Mungkin lebih memang ada yang medis, karena penjelasan pun juga yang namanya medis kan penjelasan ilmiah ya. iya, ilmiah. Entah lu ada gangguan pernapasan, entah lu jadi kayak shock, entah lu karena kesakitan. Gue nggak tahu karena gimana ya, aku lupa. Gue pernah baca itu. Karena temen gue memang ada yang sering banget kayak gitu, dan dia juga konsul ke dokter memang ada penyakit kayak gitu. Bukan penyakit sih, kayak apalah namanya sebutannya, aku juga nggak paham apa. Sindrom. Nggak tahu guys, sindrom bukan deh. berarti lo dalam segi Percaya medis juga, Percaya memang mungkin ketika badan lu sangat lelah atau Ada lu fungsi fase-fasenya. iya, fase-fase tidur lu kurang nyenyak kan, lu kayak gitu, kayak kaget, badan lu shock, semuanya kenceng sehingga mengganggu pernapasan juga mungkin kali ya, nggak tahu juga lah gua. Tapi di sisi gue pun ya, gue percaya juga gitu. Karena ngeliat. Merasakan sendiri gitu. Tapi gue belum pernah melihat orang kerap-repan. itu sih Gue belum pernah lihat. Kalau itu pernah gua Lu bangunin nggak? bangunin lah nyokap gua. Nyokap gua. untung gue belum nanya, soalnya gue tanya, gue mau nanya Gua udah mau ditendangin patahin tuh. iya makanya. Oh nyokap yang ngajak. Nyokap gua pernah, bokap gua juga pernah. Coba deh, kalau misalkan lu ngeliat orang apa pas rep-repan gitu, Apa kayak yang gelagapan atau gimana? Iya, kayak gelagapan. Kalau gelagapan itu bahasanya apa ya? Beda sama ngigo ya. Enggak, Beda sama ngigo ya. Enggak, mungkin teman-teman kan Gelagapan tuh kayak- gelagapan tuh kayak Nganu guys. aduh bingung juga sih, kayak misalkan lu di depan kipasnya anginnya terlalu kenceng gitu, kayak iya. susah napas gitu, kayak gitu. Itu posisi gelagapan. Gue juga Kalau enggak kayak kita bahasa Indonesianya posisi mau ngomong tapi nggak keucap. nah Gitu doang. ini Aku pokoknya tuh pernah itu gelagapan ya. Gue belum pernah soalnya. Belum pernah orang Nyokap gua beberapa kali sih. terus lu bangunin. Itu Iyalah. lu terlalu apa mergokin maksudnya lu? Iya, langsung gua bilang istighfar, Mak. Baca doa dulu makannya kalau mau tidur. Dibanding gitu. Iya. Baca doa dulu kalau mau tidur. Sama numpang gitu ya. Enggak, tidur di rumah. Begini dulu lewat permisi gitu. Nggak gitu juga lah. Kayak gitu.
Jadi gitu aja guys lah. Itulah pembahasan tentang rep-repan. Ya. Tapi lu berdua nggak pernah. Nggak, gua nggak pernah. Belum sih, belum pernah. Atau gue lupa ya Nggak, gua belum pernah. merhatiin orang rep-repan. Tapi ya kalau misalnya dari cerita-cerita orang, ya begitu katanya kayak model gelagapan. Ya mungkin teman-teman Ada yang lebih paham dari iya ada yang sendiri, paham ataupun yang sharing. pernah ngalamin. Kita kan juga maksudnya biar dapat cerita juga kan kayak gitu. Ilmu juga kan, oh, kalau di medis tuh kayak gini. Yang lebih paham, Lebih paham. jelasin dah. Iya, kita masih cuma sharing pengalaman dan Ya, lebih kayak gitu sih. yang diberikan dengan diri kita sendiri guys ya. Ya, masih juga dah. Udah lah, kayaknya videonya kita cukupin dulu sampai sini guys. Iya guys. Ya. Lumayan. For your information tuh kita untuk 3 episode awal ini kita tag tuh langsung 3 episode guys. Satu. Jadi ketika ada yang komen nanti, ada yang DM misalkan berbagai apa ya, ada yang DM kita gitu ngasih cerita, mungkin kita akan ceritain di Next ya. di next kita produksi Ya, video lagi seperti itu. gitu. Iya. Bukan di next episode ya, maksudnya di next kita bikin konten lagi. Kita akan Ya, karena emang kita rencananya kan upload itu mudah-mudahan sih bisa seminggu 3 kali. Nanti coba Tapi dalam waktu sehari syuting. Jadi kita syuting sehari 3 kali. Bajunya sama kan, bajunya sama. Kayak gitu. oh ya gitu. Dan terus kita mau biasain untuk upload sekitar jam Ya menjelang kalian mau tidur lah. Ya, jam 9 kan. Supaya bisa menemani kalian kan. Karena kan kayaknya lebih nyenyak tidur dengan orang ngobrol kayak Dimas kan sukanya kayak gitu. Mungkin ada juga suka juga kayak gitu sambil dengan orang ngobrol gak jelas. Iya. Mau tidur, kalian tidur. ya udah jadi nggak tidur kalau cerita pas lagi horor ya kan. Ya gitu guys ya. Oke, ya udah. Sama gue mau ngucapin terima kasih ini buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa support kita dengan cara klik subscribe, like and share, komen. Terus juga kalian bisa kunjungi sosial media kita ya guys. Kalau kalian nggak suka juga di dislike juga nggak apa-apa. Itu butuh. Karena kan kritik dan saran membangun Nah, ya, juga ya. jangan lupa juga kalian kasih kita saran. Masukan bang, gimana kayak gitu yang membangun, mengkritisi juga kita terima kok. Biar kita ada perbaikan juga sih. Oh, Yaudah, kita sudahin sampai di sini. yoi. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tidur.